menantang sekali makin ini. Makin, Sebulan makin lagi, Pak. berat ya ternyata benar. Sudah 2/3 kita, Pak. Betul, betul, betul. 23 nih. Untuk menjadi Ah, coach. ah, ah. Ini kalau dilihat sih, Gimana? Pak, ya sekarang berarti dimulai aja ya, Pak. Saya coach-nya ya, Pak. Susah ya? Halo? Suaranya, Pak, suara saya kurang jelas, Pak. Agak-agak kurang dikit. Oh, berarti saya pakai headset aja, Pak, sebentar, Pak. Saya pakai headset, ini lebih baik. Ya, Pak Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas. Ya, alhamdulillah Pak Adi ya. Tadi saya kebetulan bangunnya lebih awal, biasalah bayi bangun Iya. jam 4-an tadi udah standby. Jadi agak-agak ini Justru juga. saya semalam nggak bisa tidur. Oh, kebalik Pak, saya tidur lebih awal tadi malam, makanya early banget tadi bangun. Hmm, Ya, ya Bagaimana Pak, dilanjut kita lanjut langsung. aja Pak. Kita lanjut ya. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi. Kita lanjutkan coaching kita Pagi. season 9. Alhamdulillah ya, kita sudah Hmm, mencapai titik ini. Kita berarti sudah memasuki 2/3 dan ini sepertiga terakhir di dalam, ya. coaching. Hmm, Terkait dengan progres, mungkin Pak Adi bisa diceritakan apa yang sudah dilakukan minggu-minggu setelah kita coaching terakhir dan juga bagaimana hmm. progresnya, Pak? Ada kendala-kendala seperti karena kalau saya lihat, eee, dari lemak ada kemajuan ya, Pak, berarti ya? Sedikit ya? Ada kemajuan. Ada Jadi lingkar juga ya, lingkar terima perut. kasih, Baik, Pak Adi. terima kasih Mas Yogi. Ini memang ada perkembangan, namun juga ada beberapa kendala. Perkembangannya untuk perut sudah tembus 11 ya, 11,5 ya. Ini juga baiknya seperti itu, 11,5. Kemarin waktu saya ketemu dengan Mas Yogi terakhir kan karena 12, masalah tidur ya. Ternyata betul. tapi tetap ya saya bisa mempertahankan 11,5. Terus kemudian lemak tubuhnya dari 22,6 bisa waktu itu 21,4. Tapi karena masalah tidur lagi jadi 21,7. Jadi kalau diperhatikan 21,7 ternyata per untuk hari ini, Pak, ya? Berarti 21,7 per hari enggak ini ya? itu Sebelumnya iya? Oh, iya iya, itu betul betul. kira-kira sebelumnya bisa 21,4. Jadi Iya, waktu betul. jadi ini nimbangnya kan waktu yang 21,7 ini dalam kondisi 3-4 hari yang lalu saya banyak sekali masalah di tempat saya, di tempat pekerjaan saya, di usaha saya, sehingga memaksa saya harus berpikir dan berpikirnya sampai malam, sehingga itu kebawa pada saat mau menjelang tidur masih masih terbawa. Jadi secara badan sudah capek ya, tetapi secara pikiran saya nggak bisa istirahat. Jadi ada sifat dari saya itu kalau sudah kena masalah itu Selalu dipikirin, Pak, ya? langsung pikir. Overthinking ya? Hmm, Kepikiran, overthinking betul. Saya itu seorangnya overthinking dan itu tidak bagus. Saya kepengen sekali bisa mengurangi overthinking tapi itu. susah ya, Pak, Eh, mengelola overthinking itu, Pak, tetap kepikiran terus ya, Pak? Walaupun gimana pun ditenang-tenangin ya? karena itu didikan ibu saya ya. Jadi saya itu selalu dibanding saya 4 bersaudara, mungkin saya anak tertua. Jadi saya dapat
terbiasa dapat beban untuk masa depan ya. Kekhawatiran saya terhadap masa depan saya itu tinggi banget. Itu sebagaimana ibu saya. Jadi saya mewarisi, bukan mewarisi ya, mungkin karena dikondisikan oleh ibu saya anak tertua, yang mana dituntut untuk berhasil supaya memberikan contoh kepada adik-adik saya, sehingga saya itu segala sesuatunya itu benar-benar saya pikirkan, terutama terkait dengan masa depan gitu loh. Adik saya nggak seperti itu, istri saya juga nggak seperti itu. Jadi adik saya nyantai gitu kan ya, istri saya juga nyantai, sehingga memang kadang terjadi slack ya, atau terjadi gap antara saya dan adik maupun saya dengan istri. Saya khawatir terlalu antisipatif, kalau mitigasi resiko itu saya terlalu tinggi gitu kan ya untuk masa Matang depan, sementara matang banget ya berarti, Pak, ya? sementara istri maupun anak saya maupun adik saya kadang nggak seperti itu. Ya ada plus minusnya sih. Plusnya ya saya bisa sampai titik saat ini karena saya itu selalu merencanakan segala sesuatunya itu dari kecil. Cuma ya itu efeknya, dampaknya kalau ada berita-berita yang mengagetkan, berita-berita yang tidak sesuai rencana itu kepikiran. Itu harus diselesaikan dulu. Saya terbiasa seperti itu. Nah ini ke bawah itu. Kayak kemarin itu Kalau ternyata siap siap. Kalau yang hari benchmark ini ke kan, Moderna ada solusinya kayak apa itu, Pak? oh gimana? Gimana? Solusinya apa? Sekarang kan contoh Moderna, Pak. Kita itu kan Pak Daniel itu yang CEO sudah mulai mau mengurangi porsi, Pak, karena putra-putrinya sudah masuk ke struktur kan BOD. Tapi, kayaknya masih belajar kan kedua putra-putrinya itu, masih cukup baru lah. Kalau saya lihat, jadi cara terbaik solusinya itu adalah mencari profesional, Pak. Jadi ada pensiunan Samsung, Mbak. Bahkan sebelumnya pensiunan LG, nah sekarang pensiunan Samsung. Jadi, apa bahasanya itu ya, COO berarti, Pak, ya. Sebenarnya COO harusnya spesifik, tapi ini CEO itu meng-capture semua. Jadi kayak pelaksana, ya udah, Pak Daniel itu rencana mau jadi chairman sih, Pak. Jadi mungkin untuk hal-hal yang bener-bener sangat strategis dan tidak terlalu banyak di operasional, udah ke Pak Daniel gitu. Mungkin perlahan-lahan akan didelegasi ke beliau sih, namanya Mister Hong, Pak. Jadi Mister Hong itu, beberapa inilah CEO-nya Samsung di Afrika salah satunya. Pokoknya kurang lebih gitulah, Pak. Jadi intinya kalau saya amati Bapak dengan Pak Daniel itu ada kemiripan. Orangnya detail, penuh perencanaan, segala sesuatu diantisipasi kayaknya mirip ya. Dan itu kayaknya berat sih, Pak, kalau saya lihat. Ya solusinya Bapak juga kayaknya sudah saatnya mungkin ya punya apa ya, kayak orang yang Bapak percaya untuk inilah, secara Justru pelaksanaan harian itu Bapak delegasi gitu, walaupun dalam kendali Bapak sebenarnya, dalam report mungkin ya, dalam apa gitu. justru itu Mas. Jadi saya ini Belum memang belum bisa seperti ya, Pak? enggak, memang saya mencari Oh contohnya. oh Bapak pun masih mencari, Pak, ya? Mencari, jadi begini, saya contohnya ini head marketing ya, saya baru mencari, Siap, kan mencari seorang admin itu nanti yang daftar 2.000 orang, tapi begitu nyari senior manager ataupun manager gitu ya, itu terbatas, satu Pak, ya? dua orang, terbatas, Betul apalagi betul. di bidang kuliner sangat-sangat sedikit banget. Kalau Betul itu saya betul. sudah dari 3-4 tahun yang Oh gitu, lalu, saya Pak kepengen gitu, Pak. kepengen ini ya, sampai saya mencarikan konsultan HRD supaya anak saya bisa belajar. Jadi di bayangan Betul betul. saya hire orang yang profesional, pengalamannya sudah bagus, minimal mengajari anak saya sekaligus juga menjalankan. Saya juga kepengen berkurang karena saya juga kepengen menikmati hidup dalam arti beribadah ya. Saya bisa lebih Betul, banyak tenang. beribadah kepada tenang gitu kan. Tapi anak saya juga nggak mungkin dilepas gitu kan ya. Masih kuliah, anak saya masih kuliah, masih semester 4, semester 6, semester 8 Betul gitu kan. betul. Nah, Belum belum memang sepenuhnya belajar juga, Pak, ya bagi-bagi. kayaknya. Betul. Belum sepenuhnya, tapi memang ini kita baru mencari. Saya ke bagian HRD saya, kayaknya juga dia ngomong, Pak susah banget. Kalaupun dapat kandidatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang itu sudah ada di perencanaan saya ya. Mungkin kemudiannya kan besar, tapi bukan masalah besar kecilnya ya. Masalah nolnya doang ya, mungkin selisih nolnya. Tapi Mmm, dalam hal ini kan kita mempunyai tujuan hidup yang, visi misi hidup yang sama ya. Mungkin kalau saya sih memang
untuk ukuran pribadi saya waktu itu kan sebelumnya saya seorang karyawan, terus saya sudah mencapai titik ini kan menurut saya dibandingkan waktu saya menjadi karyawan dulu sudah cukup lah. Maksudnya sudah mencapai target apa yang saya harapkan dalam Betul. hidup. Tinggal ini kalau istilahnya beda satu generasi lah saya dengan Pak Daniel. Kalau orang tua saya kan memang dulu PNS biasa. Kalau Pak Daniel kan memang orang tuanya sudah pengusaha. Jadi Pengusaha, mungkin betul. saya ini jadi kan saya baru saya ini generasi pertama yang mulai usaha. Sebelumnya di atas saya itu karyawan semua. Nah, saya kepengen rantai yang biasanya karyawan itu menjadi menjadi adat istiadat atau menjadi budaya di keluarga saya. Itu rantainya saya longgarkan, anak saya mulai dorong untuk meneruskan usaha saya. Jadi memang kenapa selisih nolnya itu besarnya Modena dengan saya gitu kan, ya karena memang selisih satu generasi, tetapi tracknya, cara berpikirnya sama sih Mas Yogi. Jadi tracknya sama. Jadi saya bersyukur saya membandingkan diri saya 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dibandingkan dengan saya sekarang itu sudah Jauh lah ya. ada peningkatan. Sudah ada peningkatan secara vertikal movement ya, jadi ada pergerakan secara vertikal dibandingkan teman-teman saya yang generasi saya ini kan generasi karyawan ya. Saya kelahiran 71, kelahiran 71 itu teman-teman sekelas saya baik SMP, SMA maupun kuliah yang jadi pengusaha itu paling 1-2 ya. Dari sekian Rata-rata ratus orang berkarir ya. itu Berkarir aja ya. rata-rata berkarir. Kayak teman-teman saya itu rata-rata ya yang biasa-biasa sudah ya kepala bank gitu yang sudah mau pensiun, yang sudah ataupun sudah ini. Jadi nggak terlalu kepala cabang gitu ya. Kalau yang bagus mungkin ya sudah direktur gitu kan ya. Tapi kerja lah kasarannya. Nah, yang model-model awal usaha dari nol itu sedikit. Terus kemudian yang karyawan terus mulai beralih kuadran menjadi pengusaha dan berhasil itu juga sedikit. Saya kan termasuk yang kedua, dulunya karyawan terus beralih menjadi pengusaha. Oh iya, Itu Bapak tuh pun pertama jadi ya pengusaha kepala 3 kan Pak waktu itu ya? Apa udah kepala 4 ya? 4 ya, Pak? 4 awal ya? kepala 4 saya keluar itu jadi merintisnya itu umur 37, keluar itu 7 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian. Jadi menjelang Oh usia iya. 45 itu saya keluar. Jadi Berarti iya, dari berarti saya dari dari kepala 37 tahun saya mulai usaha karena titik itu saya sakit kan. Begitu sakit kan saya nyadar kan, oh saya harus doing something gitu kan, karena ini kalau future saya itu seperti itu ya, kalau nanti saya pensiun tua akan seperti itu. Makanya saya pengen mempunyai passive income pada saat itu. Nah, caranya passive income berarti saya harus mempunyai aset. Nah, untuk mencapai aset itu harus bla 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 bla. Aset itu berarti kalau dari karyawan saya nggak mungkin, berarti saya harus usaha. Karena kalau sekarang saya biasanya gitu ngukur itu. Kalau saya 55 tahun, 60 tahun saya seperti apa. Pada saat 37 itu saya tidak mencapai target jenjang karir yang saya harapkan. Akhirnya saya harus keluar. Karena saya tidak punya channel, saya memang tidak cocok di situ. Akhirnya saya memutuskan keluar, mulai usaha. Jadi saya merintis usaha itu, saya mau keluar itu 7 tahun. Dibutuhkan waktu 7 tahun sampai 8 tahun, baru saya memutuskan keluar. Jadi 2 kaki, jadi saya karyawan tapi juga usaha. Itu kira-kira dari tahun 2007, 2008 ya, 2008 saya mulai usaha, keluar 2014 akhir. Berapa tahun itu? 2007 sampai 2014 akhir, 7 tahun iya setengah. 7 tahun. Itu baru. Nah, makanya saya bersyukur kalau dibandingkan dengan teman saya yang tidak berani ambil keputusan, ya masih di situ. Tapi memang berat sih Pak ya ngambil keputusan untuk jadi pengusaha tuh Pak ya. Saya juga pengen sih Pak jadi pengusaha tuh. Karena orang saya aja Ya, ya. pengusaha gitu. Ya saya kan justru anak pengusaha yang jadi karyawan, kebalik. Hmm, ya nggak apa-apa. Ya Harusnya nggak apa-apa. makanya saya juga entah kapan nih bisa mulai gitu.
Tapi memang berat ya memulai ini usaha tuh, Pak, ya? Ya era sekarang ini saya sendiri yang sudah usaha sendiri mengalami memang berat jadi pengusaha kalau tidak mempunyai disiplin ilmu seperti marketing. Jadi banyak sekali yang harus kita dapatkan. Maksudnya ilmu dasarnya kalau dulu kan memang cukup mungkin kalau saya di dunia kuliner cukup bisa masak, yang enak, produknya enak, terus tempatnya bagus, operasionalnya bisa memuaskan customer sudah cukup. Kalau Pak Artinya Adi secara memang bisa organik masak, nanti Pak, ya? orang Memang Bapak bisa masak, Pak, ya, dari dulu ya? enggak Enggak bisa, kan, Pak? enggak bisa, enggak. Jadi saya kuatnya di operation lah, saya kuatnya di operasional, kuatnya operasional juga karena belajar kan. Jadi istri saya yang bisa masak Jago ya. masak? Kasarnya Oh. bukan bisa masak, Bu, enggak jago sih, maksudnya kita hire orang yang waktu itu ada saudara yang kita ini kan kita didik untuk bisa masak gitu ya. Yang kita kasih inilah, kita kasih apa semacam keistimewaan. Mhm. Jadi intinya ya saya sama istri ya bisa masak tapi nggak terlalu jago gitu. Jadi pada saat itu memang karena saya basicnya adalah keuangan, saya harus punya ini itu dulu supaya saya bisa mempunyai passive income. Jadi saya memang ke cash flow dulu. Nah, pada waktu itu Bapak waktu kakinya masih 2 itu, Pak, itu gimana cara manage-nya ya, Pak? Kan Bapak harus office hour ya? Di supplier ya saya masuk ke situ. Cuma intinya itu memang saya itu orang keuangan yang ngerti cash Mhm. flow, yang ngerti apa ya, ngerti ini keuangan ini sehat atau nggak sehat. Ini saya harus melakukan sesuatu kalau seperti ini saya nanti nggak bahaya gitu. Ya, karena saya orang keuangan jadi bentuk Sangat apapun usahanya saya sangat paham. macam-macam. Jadi saya dulu pernah cuci mobil, pernah dagang kue, dagang usaha buku-buku tulis, macam-macam. Karena saya mencari bentuk gitu kan, mencari bentuk ya akhirnya ketemu di bidang kuliner ini. Ya kuliner ya memang bisanya kuliner ya, ya akhirnya ini. Tapi ya intinya kalau Dari mau jadi pun pengusaha proses. Mas yang paling bisa yang paling diperhatikan kalau menurut saya sih investasi di dalam diri kita sendiri. Kita harus bisa Kita tahan uh, banting. investasi Iya. tahan banting dari badan, kita harus ngerti banget sih. Saya ini baru tahu ya ternyata, ya untungnya saya tahunya nggak terlambat lah. Ternyata seusia saya 50 tahun ini, pilarnya ada 4. Pola pikir, pola hidup, pola makan, pola olahraga. Olahraga harusnya olahraga otot, olahraga beban. Yang tidak terlampau aerobik, tidak terlampau kayak lari, tidak Betul. terlampau yang bersifatnya itu bersifat apa ya, kayak kayak aerobik itu apa? Permainan, badminton, bulu tangkis, futsal, Itu udah nggak cocok, lari Pak, gitu. ya? Itu udah nggak cocok ya? Udah nggak cocok. Takut Bagusnya cedera kalau otot juga, untuk Pak, ya? aerobik, betul. Aerobik itu cocoknya ya renang atau sepeda. Untuk seusia saya lebih disarankan karena otot mulai susut, berarti saya harus ngedein otot. Jadi olahraganya strength, kekuatan, high training. Jadi yang berupa masuk fitness itu wajib. Justru usia 45 tahun ke atas atau 50 ke saya, itu harus olahraganya seperti itu. Pola makannya juga harus benar. Karena cuma ya olahraga, pola makannya juga sudah benar, pola tidurnya salah, karena pola pikirnya salah, itu juga udah percuma. Jadi untuk usia 50 ya, kalau Mas Yogi kan masih muda ya, mungkin hanya mungkin apa ya, badan dijaga, makanan dijaga, terus investasi ilmu-ilmu yang mungkin Mas Yogi mau Harus mau apa ya, kembangkan ya? mau Mau usaha. Sekarang itu marketing harus tahu Mas, pemasaran itu harus tahu, marketing itu harus tahu, digital marketing ya, baik offline maupun online itu kalau Mas Yogi mau memulai usaha itu marketingnya harus dikuatin dulu dari sekarang, mulai belajar marketing, belajar baik itu digital maupun offline. Kalau offline marketing kan seperti sudah ngerti lah mungkin Mas Yogi. Ini kan sekarang kayak bikin training, bikin pasukan SC itu kan mungkin offline ya, tetapi online-nya Mas Yogi harus belajar kalau mau suatu saat usaha. Itu saran dari saya, marketing itu penting banget. Terus siap. kemudian juga selain itu ya kita bisa mimpin diri sendiri ya, marketing.
Terus kemudian bisa meng-hire orang lah, meng-HRD, bisa HR itu harus tahu bagaimana rekrut, bagaimana bisa delegasi. Nah itu dua hal yang penting. Kalau finance kan Delegasi mungkin kita bangun sama-sama sistem, orang, ya. ya delegasi bangun sistem. Kan kita majoritas orang master bisnis ya, sekolahnya dulu di Saya manajemen bisnis ya. Insya Saya Allah sih magister kalau manajemen marketing sih, Pak. iya, Tapi marketing 2011 beda sama sekarang. Jauh. Sebenarnya saya juga nanti kalau usaha mungkin orang tua mungkin udah nggak dipegang, pasti dilanjutin ke saya sih kemungkinan, Pak. Cuman bidang perkayuan itu saya juga nggak terlalu memahami sih sebenarnya, karena susah itu. Secara ininya ya, dunia kayu itu keras. iya, dunia kayu itu keras. Saya pernah Makanya dengar saya itu. betul, makanya saya lebih suka perusahaan papa saya sebelum tahun 2000, Pak, mainnya di beras sama gabah padi gitu kan. Nah, itu saya lebih Ya, ngerti dan saya lebih gampang. Walaupun marginnya hanya 10% Pak, jualan beras itu. ya. Itu margin pun mungkin gross kali 10% gitu. Kalau ada Iya, tapi saya pengiriman Mas Yogi, iya, Pak. kalau misalnya ayahnya kan pengusaha kayu itu kan merintisnya udah berjuang mati-matian ayah, nggak ada Dari yang tahun menerusin 2000, ini bapak loh. saya main kayu 2000 persis, Pak, 2000 pas. Berarti sekarang udah 24 tahun hampir. Yang nerusin siapa nanti? Ya paling saya, Pak. Loh, Adik anaknya saya berapa? Putranya perempuan. berapa? Sama saya 2 Pak. Adik saya kan perempuan, nggak mungkin. Jadi intinya, kalau saya lihat sih kayu tuh Pak, pertama, kayu tuh belum ada pattern yang khusus sih Pak. Pertama cara beli kayu di kebun gitu, di petani atau di perkebunan. Itu kan ada estimasi Pak ya, kita tuh harus ngira-ngira Pak. Karena nggak mungkin kan kayu diukur di lebar nih Pak, tinggi berapa kan nggak, biasa dikira-kira nih, sekebun ini misalnya berapa nih 50 juta, 100 juta itu papa saya bisa nebak sih. Karena kalau salah nebak Pak, dia ada miring-miring, mungkin nggak simetris, lebarnya itu udah bisa salah tebak tuh. Belum lagi, kayak batu bara Pak, di kayu itu Pak, ada mafianya. Contoh kayak misalnya nih, kita beli, bisa jadi niat ditebang besok, hari ini udah ada yang nebang gitu, gitu kadang ada yang begitu. Dan papa saya pernah jumpai. Belum lagi, di pemerintahannya, belum lagi di ormas, banyaklah aparat-aparat gitu ya, wartawan kayaknya. Ngerecokin sih Pak, bisnis gitu. Makanya harus powerful. Ya, berarti saya Termasuk ngerti. juga betul, termasuk juga pengiriman kan Pak, itu saat pengiriman aja kecuali ngirimnya kayu biasa ya, tapi kalau kayu merah itu kayu keras, lumayan sih. Tapi marginnya memang besar Pak kayu itu. Cuman Iya, dinamikanya juga lumayan. Makanya mengkonversi ilmu-ilmunya itu juga mungkin bisa dipelajari sih. Dulu saya pernah belajar juga, tapi menurut saya kayaknya ini bukan bidang saya gitu. iya, nggak Karena dulu apa-apa. papa saya naik haji kan sempat saya pegang 40 hari, walaupun nggak saya persis ya, karena saya juga ada Hmm. temen dulu Hmm. profesional. Ada itu orang kepercayaan babeh lah gitu. Dan saya cukup Ya, ngikutin waktu itu, karena saya udah karyawan 2014 kan waktu naik haji itu. Kurang lebih gitu ya, lah Pak. ya, ya, Dan saya tuh iya, kayaknya nggak. ngebet sih pengen jadi pengusaha tuh, cuman keberaniannya itu aja. Karena salah satu jadi pengusaha kan sunah Rasul juga, Pak, ya. Nabi Muhammad itu kan Ya, pengusaha, Pak, bukan karyawan. hmm. Iya, iya. Kalau saran Ya, dari saya sih, misalnya di Modena memungkinkan, ataupun Mas Yogi juga bidang yang menikmati lain masih, ya. Pak, ya. Maksud saya gini, kan ada pilar bisnis itu ada 5 ya, di produksi, Betul operasional, terus kemudian di finance, terus kemudian di betul. marketing, terus Marketing, satu di lagi sales. di SDM. Ya, Wah, marketing, branding, selling, marketing itu jadi satu. Terus oh, kemudian di bidang apa namanya tadi, kalau di tempat saya operation ya, pelayanan jasa, terus produksi itu yang tempat masaknya, bikin menu R&D-nya, terus kemudian dibikin SDM, terus keuangan. Nah, maksudnya Mas Yogi kalau bisa jadi manajer di setiap itu dulu, ataupun apalah, harus mengenal ilmu dulu lah, setahun setahun. harus memahami, Pak, ya, harus memahami, ya. Betul. Kalau itu malah semakin siap. Jadi kayak GM lah.
Jadi ngerti keuangan, ngerti ini gitu. Hanya 2 tahun, 2 tahun gitu loh. Kalau di satu bidang atau Maksud? memutuskan keluar kerja, Hmm. pada saat saya memutuskan keluar kerja, saya itu belajar NLP, saya belajar hipnoterapi, saya belajar leadership, saya belajar how to speak, bagaimana menjadi seorang trainer, bagaimana memimpin orang. Karena saya Dan nggak itu bisa kepake, ngomong, Pak? Dan itu kepake, Pak, kepak, ilmunya ya? ya, Kepake? ya kepake Sangat ya? banget, sangat kepake. Kayak NLP kan saya waktu itu ya gurunya Mas Ivan Sopa, guru saya juga. Pak Roni itu Mas Ivan Sopa batch 2, saya batch 11 gitu kan. Pak Yanurindra juga guru saya, gurunya Mas Ivan Sofa gitu kan. Cuma saya kan langsung larinya kan ke bisnis. Sedangkan Mas Ivan Sofa kan larinya ke development, Profesional? pengembangan Oke. profesional. Jadi trainer, jadi coach, jadi ini di perusahaan-perusahaan. Saya tadinya waktu keluar kerja juga bimbang. Saya itu kepengen tadinya itu menjadi terapis, ya kan. Terus setelah saya coba, saya jalanin, oh bukan bidang saya. Ternyata saya itu nggak tega kalau ada orang yang nggak punya di bawah saya, terus ada masalah, terus saya terapi, terus kemudian saya charge Itu gitu ya. tarif? Iya. Itu saya nggak tega. Jadi saya itu modelnya eh, apa ya, yang bantu-bantu. Cuma pada saat terapis itu effortnya gede banget. Maksudnya energinya harus empati dan lain sebagainya. Sehingga saya memutuskan saya nggak cocok. Terus saya kepengen jadi trainer. Saya coba jalanin sebagai trainer. Sebagai trainer waktu itu saya jalan berapa saat ya, mungkin berapa bulan itu saya pada saat mendapatkan trainer itu, energi saya, kekuatan saya itu nggak kuat, capek. Jadi saya ngisi dari Pagi sampai pagi sore? sampai sore itu ternyata capeknya luar biasa karena nggak ada penggantinya, saya sendiri. Eh, jadi saya yang harus memikirkan dari ice breakingnya, flow penyampaiannya, ngomong terusnya, itu saya waduh capek gitu kan. Terus saya pikir-pikir semakin jobnya semakin banyak seorang trainer itu nggak bisa menikmati hidup, semakin terkenal nggak bisa menikmati hidup. Akhirnya saya coret, saya nggak mau jadi trainer. Meskipun Mas Ivan Sopa waktu itu pernah ngomong, saya jadi trainer itu sekali dipanggil itu bisa 30 juta, 15 juta sekali tampil gitu kan ya. Tapi kan tetap ada masa manfaat, masa kedayaannya itu terbatas, sehingga dan itu nggak bisa didelegasi gitu loh, nggak bisa didelegasi itu artinya nggak bisa ini. Akhirnya saya coret, saya nggak mau jadi trainer. Kalaupun jadi trainer untuk karyawan-karyawan saya. Terus akhirnya saya masuk ke bisnis coaching. Akhirnya saya ke Pak Wiwowo yang dulu NLP yang pertama itu kan, saya juga ikut Pak Wiwowo juga NLP-nya. Pak Wiwowo ikut, terus ke iCoach, action coach gitu kan ya, ikut. Terus saya waktu nge-coaching itu saya ngelihat gitu kan ya. Ternyata coaching itu tidak semudah menjadi seorang coach ya. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Mencari klien itu nggak mudah karena trust. Untuk mencapai trust itu saingannya ya mesti banyak ya. Cuma seorang coach itu dituntut dia itu harus selalu belajar. Selalu belajar, terus kemudian ada keriduan di dalam hatinya itu nanti orang yang di coach ini, orang yang dituntun ini akan lebih sukses jauh dibandingkan dia. Jadi misalnya coach itu kalau yang bagus itu per jamnya kan 5 juta. Yang sudah profesional itu ya. Terus untuk mencapai 5 juta itu dia juga itu mesti jam terbangnya udah tinggi. Kalau yang awal-awal 1,5 juta mungkin per jamnya. Tapi 1,5 juta itu satu nggak mudah. Terus kemudian waktu itu saya tahun 2011 ya mau menjadi seorang coach itu 2014. Waktu itu belum terlalu ngetop. Bisnis coach itu masih belum ini ya, 2013 atau 2014 itu saya sudah menjadi ada guru mentor. Jadi saya itu kayak ikut law firm gitu, kayak law firm untuk bisnis coach. Ada action coach nomor 1 di Indonesia namanya Pak Yusa ya, itu menjadi coach yang mahal. Nah saya jadi muridnya. Nah saya nanti dicarikan klien yang dari dia gitu kan ya. Cuma saya hitung gitu kan ya, saya hitung penghasilan dia itu, dia dapat 12 klien, penghasilan dia itu mentok satu satu hari itu dia paling 2 klien ya.
10 juta. 10 juta, terus kemudian dia harus punya kantor, membiayain karyawannya, terus kemudian dia harus punya coach di luar negeri, gitu kan. Dia juga punya guru di luar negeri, berbayar. Ketemu di angka 700 juta, tapi dengan effort yang luar biasa. Sebulan 700 juta. Saya pikir saya punya teman yang di-coach oleh dia, yang punya Apus Sangkuriang itu ya, Lapis Bogor itu omsetnya bisa 2 triliun. 2 triliun 30%-nya 300 miliar dalam sebulan. Dalam setahun 300 miliar. Bagi 12 bisa 20 miliar gitu loh. Sementara si coach-nya ini penghasilannya ya 700 juta setahun ya, bagi 20 kan 700 juta sebulan ya, 700 juta dibandingkan 20 miliar gitu loh. 200 miliar. Saya berpikirnya usahanya lebih capek si coach itu, ya. Betul. Maksudnya capek itu dalam arti kata dia harus mencari ilmu. Sementara teman saya ini bisa pada saat saya 2014 mungkin omsetnya belum sampai triliunan ya, tapi omsetnya sudah sampai 100 miliar. Dan cepat banget itu 100 miliar itu dapat 30 miliar, sementara si coachnya ini dapat ya berapa ya? Kalau 100 miliar 30 miliar bagi 12 kan masih berapa? Masih 2 miliaran. Sementara yang di waktu awal-awal ya, si coachnya ini penghasilannya yang sudah tua, yang sudah malang melintang 1 miliar gitu. Dan ini berkembang terus. Yang pengusaha itu kan bisa bikin cabang. Sementara kalau coach ini mau bikin cabang nggak bisa. Gitu loh. Terus saya pikir-pikir, ya akhirnya saya jadi pengusaha aja deh, karena kalau seorang coach itu ada keterbatasan penghasilan dan semakin tua itu semakin persaingannya semakin sengit. Yang muda-muda itu bisa ini. Makanya itu jadi tahapannya itu tadinya itu saya kepengen jadi terapis. Karena membantu orang. Saya memang ada jiwa senang bantu orang. Keduanya menjadi trainer. Trainer itu ya kayak artis lah, diundang ke sana kemari gitu kan, seneng, dianggap pinter, dianggap terkenal, dianggap tahu, itu memang ada zat-zat yang membuat kita itu seneng ya. Terus kemudian ternyata pada suatu titik badan saya nggak kuat gitu kan ya, pas sakit, kondisi sakit itu kan kayak kita harus tampil kan, performance kan kalau trainer profesional itu. Kalau udah kontraknya sekian, kontraknya tanggal sekian di suatu perusahaan ini kayak Mas Ivan Sova, sakit ya harus ditahan sakitnya gitu loh. Waktu itu zamannya Mario Teguh ya motivator, trainer gitu kan, terkenal gitu kan ya. Enak banget ya Mario Teguh sekali ini 70 juta gitu kan. Ivan Sova aja cerita waktu tahun 2011 ketemu saya itu, aku di coach secara personal sama Mas Ivan Sova itu, dia sekali itu 30 juta. Dia bisa sampai dapat 15 undangan satu bulan itu, 15 gitu kan, sampai ya 15 dengan 30 juta kan 450. Enak banget saya pikir waktu itu gitu kan. Zaman motivator booming gitu loh. Ada Andri Wongso, ada Mario Teguh, ada Sekarang kemana ya? Tung Desem Waringin ya? Sekarang itu kenapa jadi melempem Pak ya? Mungkin enggak, motivatornya mereka ada di jadi TikTok pengusaha. sekarang. Enggak, Tung karena Desem jadi itu pengusaha. udah pengusaha gede banget loh. Dia itu pembayar pajak 10 besar di mana? Di Banten ya. Betul sih. Dengan kalau Pak Tungnya pinter, dia itu ngerti. Kalau dia itu menerapkan yang saya belum dapat itu, Pak Tung itu menerapkan empat aliran revenue stream. Jadi dari royalti bukunya, dari dia seorang trainer, dari dia seorang personal coach, dari dia seorang marketer, konsultan marketing, dapat dia dari pengusaha. Jadi dia itu punya 5 aliran untuk duitnya mengalir yang dari dia. Kalau saya kan cuma usaha. Saya nggak dapat semua, dari. iya. Jadi kalau Pak Yang Tung semuanya dibabat. Yang Kiyosaki, Robert Kiyosaki dia ambil semua Pak ya. Jadi dia nyewain persewaan ruko, dia dapat royalti buku, dia juga dapat dividen dari invest di perusahaan orang lain, dia juga punya main saham dan emas gitu kan. Itu passive income-nya. Untuk bisnis income-nya, dia jadi seorang trainer, dia menjadi seorang coach, dia menjadi seorang konsultan sebagai marketing ya. Terus dia juga mempunyai bisnis usaha sendiri. Kalau secara ideal seharusnya kayak Pak Tung menurut saya.
Mas Yogi, dia mempunyai aman. Karena kalau ininya macet, dia masih punya ini. Kalau ininya macet, dia masih punya ini. Kalau saya Betul, macet, betul, habis saya. Atau Mas Yogi misalnya ada apa-apa betul, gitu juga karena betul. cuma satu keran. Nah, Pak Tung itu punya 5 sampai 7 keran. Kerannya itu banyak banget. Dan Nah, itu. besar-besar ukuran. Jadi dia itu trainernya itu hanya sebagai untuk dia itu punya usahanya itu dia bisa bisa jadi bisa mengawinkan ya. Sebagai trainer itu dia bisa ini ke coach gitu kan ya. Bisa orang kalau tertarik ditawarin sekali nge-coach itu dia tuh tarifnya mungkin bukan 5 juta ya, per jamnya mungkin bisa 20 juta gitu kan ya. Dia bisa nyaring, bisa funneling gitu loh, funneling sehingga suatu saat kalau ada yang bagus dia bisa injek atau diajak kerjasama. Jadi pinter Pak Tung itu bukan kayak apa ya, otaknya memang otak entrepreneur gitu ya. Jadi dia bisa memanfaatkan kemampuannya. Harusnya kayak saya ini harus jadi konsultan keuangan, jadi training di bidang keuangan gitu kan. Kalau mau kayak Patung nulis buku di bidang keuangan gitu kan Iya ya. kayak gitu Pak, betul. Cuma kan kembali ke tujuan hidup. Saya dengan segini aja udah cukup gitu Cukup. kan ya. Maksudnya, karena kan tujuannya kan kepengennya ya hidup dinikmati kan. Kan harus ada kata cukupnya kan. Batas cukupnya masing-masing orang kan berbeda ya. Kalau Patung kan kepengen punya helikopter, kepengen punya pulau dan lain sebagainya. Kalau bagi saya nggak perlu sih. Saya dengan anak saya bisa seperti ini, saya bisa dekat dengan anak. Kalau Patung kepengen keluar negeri, keliling dunia, saya kok kayaknya nggak terlalu kepengen ya keluar negeri. Saya senang di rumah aja. Saya kepengen menikmati hidup. Jadi ada perbedaan apa ya? Saya itu maunya apa gitu loh. Jadi akhirnya gitu Mas Yogi. Jadi saya nggak terlalu ngoyo. Jadi saya berpikir saya harus balance gitu kan ya. Bukan ya mungkin ada kalau kalau orang ngomong kamu males, ya memang saya males gitu kan Mas Yogi. Tetapi dengan kemalesan saya harus kerja keras sekarang supaya nanti saya kepengen di rumah aja jalan kaki. Kalau mau pulang ke Jogja, kalau liburan ya cukup ke Bandung, ke Jogja udah dengan dengan segala itu sudah mencukupi bagi saya. Bisa umroh udah cukup, bisa umroh Ramadan gitu kan ya, bisa bantu-bantu orang sekitar yang memerlukan, bisa bangun masjid, itu sudah cukup bagi saya. Jadi tidak Udah versi terbaik Pak Adi lah jadi itu ya. jadi versi saya tidak perlu saya sampai kalau Pak Tung kan kepingin punya punya villa di apa ya, Kapal di pesiar, villa juga di luar negeri di Amerika properti gitu dan ya. di Amerika gitu. Kalau saya ngapain? Kalau dia kan Enggak terlalu mikirnya kan seglamor itu Pak ya. enggak, saya saya tidak kayak saya sekarang ya menikmati hidup ya. Bagaimana saya menjaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Saya kepingin tuanya kalau misalnya saya Allah paring rezeki umur saya panjang misalnya sampai 80, saya itu kepingin tetap tuanya berkualitas, tetap sehat gitu kan ya. Tidak menyusahkan anak cucu gitu kan ya. Itu udah seneng terus saya bisa bersosialisasi, saya enggak apa ya, keluar negeri makan halal haramnya susah gitu kan ya. Terus untuk ibadahnya juga susah. Jadi saya itu lebih Susah Pak ke luar negeri itu betul Pak. Di jadi bandaranya saya aja udah susah. Betul. iya jadi saya itu memang eh, simple banget. Yang penting saya nanti tidak kekurangan, bisa bantu orang, syukur-syukur pada saat tuanya Amin, anak-anaknya amin. tidak bermasalah. Jadi simple, bisa umroh Ramadan pada saat saya nanti ini sudah cukup bisa ngebangun tempat ibadah, sudah senang saya sudah cukup. Jadi kalau makan pun saya cukup dengan 50.000 sekarang pun cukup. Jadi makan Nah, saya paling apa? Udah nggak terlalu ini. Jadi buat apa kalau saya numpuk harta terlalu menumpuk banyak? harta ya Pak. Terlalu banyak. Meskipun itu, iya kan itu godaannya ya mungkin bisa kan kamu bisa sedekah yang lebih banyak, tapi Iya, tidak sederhana itu. Karena kan nanti iya. diaudit kan, harta kita kan diaudit. Repot Bahkan itu kalau lebih repot Pak. terlalu banyak Hisabnya hartanya, hisabnya hisabnya di berat. Al-A'raf, iya di Al-A'raf kan kita Berat. ditahan. Betul, Di Al-A'rafnya itu kan kita diauditnya 500 tahun dibandingkan orang-orang yang fakir tidak miskin itu banyak. kan. Betul. Nah,
kan sampai 500 tahun akhirat kan 500.000 tahun dunia, Betul. atau kalau Berarti 50 tahun lama, Pak. Berarti lama banget, Pak, ya. Dia itu baru lama diperiksa ya? banget. Diperiksa, dan Allah itu maha adil. Maksudnya begini, mungkin di belief saya secukupnya aja di dunia ini. Karena kalau saya melihat ya, orang pun pas-pasan ya. Terus orang kaya banget, misalnya orang kaya dan soleh, dan dia memang jatahnya masuk surga. Itu kan dia diberi kenikmatan di dunianya enak. Tetapi nanti dibalik, orang yang pas-pasan ini, itu masuk surganya lebih dahulu. Dia akan menikmati surganya itu, jaraknya itu bisa 50.000 tahun dibandingkan orang yang dulu Betul. kaya di dunia. Jadi Betul Allah itu betul. adil. Jadi Adil. orang yang di dunianya itu bisa tetap ibadah, tetap beriman, ya, terus sampai matinya dia sabar, itu kenikmatannya itu menikmatin surganya itu lebih dahulu dibandingkan orang yang kaya dan soleh itu sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun itu luar biasa itu. Masya Allah. Jadi kalau Emas di dunia sekali, itu Pak. kan paling 50 tahun ya. Misalnya kita ini susahnya kan paling banter 50 tahun dengan teman kita ya, sama-sama dulu lulus lulus SMA gitu kan ya. 17 tahun, terus meninggalnya usia 70 lah, 20, 70, 50 tahun. Kemudian misalnya dia menang terus, teman kita menang terus, kita kalah terus, kita pas-pasan terus. 50 tahun kita di bawahnya, tetap sama-sama soleh. Tapi kita bisa sabar terus kemudian meninggal. Yang sukses 70 tahun sama-sama meninggal ini ibaratnya, itu dia harus menunggu. Di dunianya itu dia menang, bisa menikmati kenikmatan dunia, nanti di akhiratnya dia harus Lama. menunggu lebih dulu yang pas-pasan ini. Jadi Allah itu maha adil, Mas. Jadi saya pikir-pikir dari pengertian saya seperti itu, ya sudah saya ngambil secukupnya aja gitu loh. Secukupnya, Nah, Pak. kalau secukupnya, karena saya merasa ya saya sudah kewalahan syukur ya. Saya diberi sehat, anaknya nggak ada masalah, terus rezeki di negeri Hmm. sendiri, ya kan. Terus kemudian juga ibadahnya lancar, ya nggak ada ini, ya sudah, bagi saya apa yang harus saya cari lagi. Tinggal saya mempertahankan aja, mempertahankan dalam arti kata menyiapkan anak-anaknya supaya pikiran saya di masa tua itu tenang, bisa fokus ibadah, karena anak-anak saya sudah jalan, Mas. Sudah jalan itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing lah. Nggak jadi pikiran saya, nggak menjadi beban ekonomi saya. Karena ya nanti masa tua itu lebih kepikiran. Kalau mungkin tahu kan tipe saya kan orangnya mikir banget, Mas. Betul Jadi betul. kalau memang ya udah deh, pasrahkan kepada Allah, kan sudah ada yang ngatur. Ya memang untuk orang lain bisa, tapi kalau saya itu karena semuanya serba direncanakan, di planning, ini anak-anak saya juga sudah saya rencanakan, kamu harus kerja keras, nggak boleh nyantai gitu kan ya. Meskipun kita itu tahu rezeki itu udah ada yang ngatur, tapi saya ngomong ke anak saya supaya bapak ini besok itu pola hidupnya itu, pola pikirnya itu sehat, ibadahnya bisa fokus. Kamu sudah nggak perlu butuh bantuan harta dari bapak, sehingga hartanya bapak bisa juga fokus untuk ibadah, hartanya bisa dibawa ke akhirat, kasarannya gitu. Tapi kalau anaknya nggak jadi, anaknya berantakan, kita mau sedekah ke akhirat itu kan juga mesti nggak bisa Total. full, Mas. Betul. Mesti akan ada kepikiran anak-anak. Jadi Iya betul. sekarang juga saya itu ya, seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan lemak. Kalau pikiran saya itu kacau, pola istirahat saya kacau, pola tidur saya kacau, percuma saya olahraga, percuma saya makan makanan yang bagus, karena tetap aja ujung-ujungnya nanti ada saraf, kan saraf ada parasimpatik, ada saraf simpatik. Kalau saraf simpatik saya kena, mesti dia akan memicu radikal bebas di dalam tubuh saya. Memicu radikal bebas, kortisol, lemak, sama aja, Mas. Jantung tetap kena. Jadi saya Betul. mikirnya kenapa coaching hari ini kok melebar? Menurut saya enggak, karena ya yang tadi itu ya Berhubungan. berhubungan. Jadi pola tidur, jadi ada segitiga ya, segitiga untuk orang itu sehat. Pola tidur, pola istirahat, pola makan, pola olahraga. Nah, pola tidur ini dipengaruhi oleh pola pikir.
Nggak Betul. mungkin orang punya pola tidur yang kualitasnya bagus, deep sleep-nya bagus, REM sleep-nya sedikit. Nah, ya kan REM sleep kan ada perbandingan rasio deep sleep sama REM sleep itu. Betul. Kalau Betul. pola pikirnya tidak apa ya, tidak bagus. Ya memang ada spiritual, ada agama ya. Ada Betul. spiritual, ada agama yang bisa untuk menghandle itu, mengerem, mengurangi, bisa ini ya. Tetapi kan tidak semua orang bisa, dan faktor-faktor yang bisa kita kontrol, yang saya kontrol, terutama anak ya. Jadi kalau kalau boleh dibilang pola pikir yang membuat orang tua itu stres atau bahagia pada saat masa tuanya itu adalah keberhasilan si anak-anak itu. Jadi Betul, kalau Pak. bapaknya Mas Yogi itu melihat Mas Yogi sukses, yang adik perempuannya Mas Yogi juga sukses, itu orang tua udah tenang Mas Yogi. Iya sih, Pak. Tetapi papanya Mas Yogi kalau misalnya dia sukses tetapi melihat Mas Yoginya bermasalah atau hidupnya misalnya amit-amit berantakan, papanya Mas Yogi nggak bahagia, Betul, kepikiran. kepikiran. Kepikiran Mau pasti, Pak. mau seorang imannya tinggi tetap kepikiran gitu loh. Nah, saya kepengen mengantisipasi itu dengan cara apa yang bisa saya lakukan sekarang. Saya udah 52 mau 53, ya satu-satunya jalan membuat anaknya mandiri. Mandiri secara agama, ibadahnya mandiri, nggak perlu diawasi, mandiri secara dunia, bisa kompetisi. Mandiri secara dunia ini bisa berkompetisi dengan orang lain dengan cara dari sekarang bisa manfaatin waktu, punya skill gitu kan. Itu makanya. Jadi kalau disuruh milih, saya ngembangin bisnis atau nyiapin anak-anaknya. Saya milih nyiapin anak-anaknya Mas Yogi. Lebih Jadi nyiapin anak, Pak, ya, dibanding bisnis ya, Pak? sekarang mempertahankan, maksudnya bisa mempertahankan bisnisnya yang ada ini, plus menyiapkan anak-anaknya untuk Untuk bisa melanjutkan? meneruskan bisnis, melanjutkan, plus syukur-syukur anaknya bisa mengembangkan. Jadi saya mengembangkannya itu udah sama istri saya, kita udah saatnya nggak bisa kita dan menyiapkan anaknya untuk yang mengembangkan anaknya. Jadi skill-skill apa, kemampuan-kemampuan apa, value-value apa, keyakinan-keyakinan apa yang dibutuhkan, siapa saja yang dibutuhkan anak kita untuk mencapai anak kita itu bisa mempertahankan bisnis yang sudah kita jalankan ini, plus bisa mengembangkan. Jadi fokus saya di situ Mas sekarang. Kalaupun saya bikin sambal bakar, dower atau apa, itu semuanya sarana hanya untuk anak saya. Untuk anak, Pak, Kalau ya? seandainya anak saya sudah mapan, saya itu sudah cukup dengan bebek goreng yang 8 cabang ini, sudah kualan syukur Mas. Udah apa gitu loh, udah. Jadi kan saya benar-benar ini hanya mau saya delegasikan ke anak. Syukur-syukur anak saya kan yang sekarang gede kan ada 4. Yang satu saya didik, disekolahkan di marketing, yang satu di SDM, yang satu di keuangan, yang satu nanti di operation. Ya, Dan jadi semuanya marketing sudah ada. ngikutin, Pak, ya? Dan semua ngikutin arahan Bapak ya? Itu menarik sih, Pak. Mengikuti, tapi mereka tidak punya daya juang. Mereka tidak dapat isinya, kalau apa, untuk orang Jepang itu mendapatkan kemampuan, jadi zona nyaman mereka. Jadi mereka itu masih, kalau saya lihat, santai, buang-buang waktu. Saya Mas dulu dari SMP itu, saya cerita ke anak saya, kalau saya mau Eptanas, saya kan dari SMA itu kan nggak pernah lulus. Saya kan negeri terus, habis itu dapat beasiswa terus. Jadi saya itu nggak pernah ngerepotin orang tua, dalam arti kata finansial itu orang tua saya itu benar-benar apa ya, saya itu biaya sendiri semua Mas, gitu kan ya. Jadi nggak ada ini. Nah anak saya karena terbiasa enak gitu kan ya, daya juangnya itu rendah. Itu yang menjadi keprihatinan, yang saya menjadi pikiran. Kenapa saya kepikiran? Itu adalah di satu sisi saya itu kepengennya cepat-cepat delegasi ke anak saya, sementara anak saya itu masih berpikiran kayak anak kecil. Semuanya itu dipikir enak terus, nggak ada naik turun, nggak ada up and down gitu loh Mas. Nah itu yang mengganggu, salah satunya misalnya nih,
ada yang mau ini masalahnya misalnya di HR ada yang ngitung salah-salah ngitung gaji. Itu bagi saya stres itu. Saya kepikiran loh, gaji karyawan kok masih salah. Terus nanti trust saya, kepercayaan karyawan terhadap saya gimana? Gitu kan. Semalam baru ketahuan banyak yang komplain karyawan ke saya. Ini kok saya salah, Kurang. kok ini harusnya saya, ini Kurang ya harusnya Pak, kalau begini. lebih mungkin Kan yang nggak itu bukan komplain saya Pak ya? Mas Yogi. Nah, anak Betul. saya kan saya suruh mempelajari. Betul, kurang. Kalau lebih Kurang-kurang nggak ngitung itu komplain. banyak kesalahan gitu kan. Akhirnya kan saya stres juga, kepikiran. Tadi malam kan saya dikasih taunya sama istri, ini Kalau Pak, suaranya agak terputus. saya udah ngasih tahu, Sabtu Minggu ini saya mau. Bentar Pak, suaranya agak hilang. Suara Pak Adi kok hilang ya? Pak Adi suaranya hilang. Ya, Bapak suaranya tadi sempat hilang agak lama tuh Pak Adi. Mohon maaf. iya. Ini kan Mungkin rumahnya mungkin ini tadi di rumah belakang. oh siap Pak. Mungkin ini Pak yang kita kan udah 50 menit lebih nih Pak. Mungkin di summary aja Pak yang kemarin Oke, Bapak oke. Gini. activity tadi yang Jadi, progres oke. yang positif dan ada sedikit kendala itu Pak, mungkin bisa di-share. Ya, ya gini. Jadi progres positifnya, saya makanannya sudah sekarang saya belajar mengenai nilai kandungan gizi di setiap makanan. Jadi saya bisa kayak ahli gizi. Jadi dalam arti kata sesuai kebutuhan saya. Jadi saya nggak perlu ke nutrisionis, spesialis. Jadi saya sekarang ngerti, oh mah protein itu kalau dada ayam itu 100 gram itu ada 22 gram protein. Kebutuhan saya dengan mau main otot, ngembangin beban, berarti saya harus 100 gram protein mah. Baru tahu kemarin. Oh Jadi gitu. makan protein terlalu berlebihan itu nggak boleh mah. Tolong aku Nggak bagus disiapin juga ya? nanti nggak bagus. Jadi aku udah ngomong kan 2 kali makan ya. Intermittent fasting saya 18 jam, makanya dari jam 12 sampai jam 6 sore itu mah. Tolong dari 6 jam itu mah 2 kali makan itu porsinya kan saya benar-benar udah karbo udah kayak keto diet, tapi kalau keto diet itu kan mengharamkan sayuran dan buah-buahan ya. Kalau saya enggak, saya ngambil karbohidratnya dari buah-buahan. Buah-buahan ini mengandung berapa karbonya, berapa kalorinya. Ini sekarang saya baru mulai bisa ngitung Mas. Jadi saya baru, oh kemarin itu kenapa kok saya kadang lemes, kadang sakitan badan saya kalau habis angkat beban. Ternyata saya kekurangan protein. Loh, padahal saya sudah merasa makan Oh. banyak. Oh, ternyata saya baru tahu porsinya itu kenapa ada ahli nutrisionis itu ternyata kita itu harus bisa ngerti, nggak boleh protein itu kalau kekurangan bikin pegel-pegel, tetapi kalau protein itu sampai berlebihan itu membuat kita itu liver dan ginjalnya kena. Jadi misalnya contohnya dalam 100 gram kedelai itu ternyata proteinnya itu hanya 36%. Terus dari 36% itu yang bisa diserap oleh badan itu 17%-nya. Sisanya 83% itu menjadi waste. Waste itu ternyata diproses di dalam liver dan ginjal. Dan kalau kebanyakan liver dan ginjal kita bisa kena. Jadi ternyata efeknya nutrisionis itu ternyata saya baru tahu, oh, dahsyat banget. Jadi nutrisionis itu makanan sebagai obat. Tapi kalau dokter-dokter yang, ini pemahaman saya ya, dokter-dokter Betul. yang umum, dokter-dokter yang lainnya itu mengobatkan menjadi makanan. Obat itu jadi makanan. Kalau nutrisionis, makanan itu sebagai obat. Jadi mereka akan
memberikan vitamin mineral, makronutrisi itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh sama juga dengan untuk jadi kita melawan sel-sel kita itu dibikin bagus sehingga kita itu tidak perlu obat. Nah ini saya baru belajar itu sekaligus nutrisionis juga menyarankan kalau bisa tidurnya diatur, pola pikirnya yang bagus, terus olahraganya harusnya seperti ini gitu kan. Jadi saya memang baru sekarang baru tahu. Jadi selama seminggu saya ketemu dengan Mas Yogi itu saya itu belajar ini Mas, Banyak belajar. Tentang banyak cara belajar mengkonversi mengenai tadi? Konversi iya, menghitung ya, Pak? ternyata ada konversinya Mas. Jadi ada Oh, oke. konversinya. Jadi misalnya saya sekarang makan itu ternyata salmon itu kandungannya dengan ikan kembung. Saya kan selama ini salmon. Ternyata Mahal ikan banget Mas kembung. salmon gitu kan. Begitu kita breakdown dengan nutrisinya dengan ikan kembung ternyata sama. Proteinnya Ikan kalau di kembung salmon itu misalnya kenapa? ikan kembung tuh ternyata bagus, Pak, ya? Bagus. Jadi misalnya per 100 gram itu kalau salmon kan 22 gram ininya proteinnya. Kalau protein yang paling terkandung paling banyak itu 93% itu di ayam. Ayam dan daging dan ikan. Tetapi yang paling bagus itu adalah ikan. Dari 93 itu yang terserap menjadi protein di dalam badan kita itu bisa sampai 37%. Kalau telur itu 29%, tetapi yang bisa keserap proteinnya ke badan 50%. Jadi telur itu keserap, tetapi nilai proteinnya 29%. Kalau ikan itu nilai proteinnya 93%, tetapi yang keserap itu hanya 27%. Sisanya Sedikit ya menjadi keserapnya. sampah yang harus. Oh, sedikit juga Jadi yang kalau kita ikannya ternyata. pakai, iya. Jadi kita itu harus mikirin bukan hanya sembarang protein dimakan, nanti liver dan ginjal kita kena, gitu loh. Oh, Jadi saya harus memikirkan komposisi yang tepat. Bagaimana saya mendapatkan 22 gram protein secara natural, ya kan? Yang waste-nya, kandungannya itu di liver dan ke ginjal saya rendah. Jadi itu satu, saya harus mengatur pola diet saya. Jadi ternyata benar waktu itu kan saya pikir sok-sokan banget sih orang harus di makanannya harus benar ditakar, terus kemudian sumbernya pengolahannya itu harus benar-benar. Ternyata baru sekarang saya nyadar, oh itu penting karena itu menjadi obat. betul. Makanya terus kenapa saya sekarang saya itu jalan kaki kemarin saya targetnya kan 6 kilo Mas. Kemarin saya karena ada kegiatan hanya 3 kilo, saya nyesel. Harusnya saya 3 kilo. Kenapa lemak perut saya sudah mulai turun? Karena jalan kaki 6 kilo Mas. Tiap bangun tidur, perut masih kosong. Jadi segitiganya itu kita fasting, kita puasa. Ya kan, keto itu kan gitu kan. Kita puasa, kita rendah karbo, makanan bergizi, tidurnya cukup. Jadi tadi yang segitiga itu kan pola makan, pola olahraga, sama pola tidur kan Mas. Itu ditambah lagi Mas, ada satu lagi pola puasa. Jadi harus puasa Mas. Jadi sebenarnya apa yang dicontohkan 18 jam. Rasulullah, Udah benar, Pak. saya harus Luar gitu. biasa ya, Masya Allah. Ya, jadi saya harus puasa, kemudian pola puasa itu kan ajaran Islam. Pola pikirnya kalau tawakal kepada Allah, ridho dan ikhlas dengan kodar-kodar Allah, itu mesti orang itu akan tidak banyak pikiran, mesti tidurnya nyenyak. Nah ini Betul. saya kan jadi PR saya kadang belum bisa itu. Terus Rasulullah juga mencontohkan makanannya itu juga nggak terlampau banyak, berhenti sebelum kenyang, dan Iya, makanannya juga sebelum lapar. nggak ada kayak cireng, nggak ada cilok, nggak ada apa, nggak ada goreng-gorengan gitu. Terus nah itu makanannya juga rendah karbo gitu kan, kurma hanya paling satu atau ini kalau ini susu kambing sama protein dari daging-dagingan sama sayur kan Rasulullah seperti itu. Kemudian olahraganya ya berkuda memanah. Rasulullah itu jalan kaki. Rasulullah aja 60 tahun sanggup ke medan perang kan, masih bertempur itu Betul. dengan onta dengan jarak puluhan ribuan kilo ya. Jakarta Surabaya kan ada sampai perang Tabuk itu kan sampai 1000 kilo kan itu yang sampai itu aja Rasulullah berangkat gitu kan. Wah keren gitu, 60 tahun masih bisa perang, itu kan artinya fisiknya kuat gitu loh. Fisiknya kuat. Jadi kalau terus tidur kan Rasulullah kan tidurnya habis isya kan tidur gitu kan ya. Betul. Jadi kalau
kita kan nggak ngerti itu sebenarnya contoh begitu diteliti di jurnal-jurnal ilmiah, di jurnal-jurnal itu ternyata ya kalau kita ngikutin kehidupan Rasulullah ya sehat, Mas Yogi. Fit. Makanya saya Betul. puasanya mungkin weight fasting ya. Nanti kalau Ramadan ada dry fasting, puasa, terus kemudian pola tidurnya diperbaiki, habis itu pola makannya diperbaiki, habis itu pola olahraganya diperbaiki. Sehingga lemaknya itu kan kemarin saya 11,5 ya. Dan lemak itu turunnya hanya 1%, Mas, dalam 1 bulan itu. Jadi kalau saya mau turun dari dari 21% ke 20% itu butuh 1 bulan. Kemarin kan sudah 22,7 menjadi 21,7 ya, Mas ya. 21,7 kemarin terupdate-nya ya, Pak. 21,6 kan ya. Itu 1% itu udah sesuai track, on the track ya. Maksudnya untuk usia seperti saya itu bisa menurunkan 1 bulan 1% lemak body fat saya sudah bagus. Okay. Jadi kalau saya udah 18%, berarti kalau 18% kan tinggal 3 bulan lagi nih. Kalau 1%, ini kan nanti insya Allah kan kita masih ada 3 season lagi ya, sebulan lagi ya, Mas. Ini harapan saya nanti tutup season kita selesai graduation, sudah dapat sertifikasi dari Mas Ivan Sopa. Insya Allah sih body fat saya kayaknya tembus di 20%, 19, atau 20, jadi kalau dengan pola yang ini, tapi nggak bisa 18, memang nggak bisa. Paling 20, tapi dari 24, dari 25 turun 5%, waktu itu kan turunnya 7% dalam jangka waktu 3 bulan ya. Itu kayaknya terlalu yang agresif lah. Ini moderatnya itu agresifnya memang 2% dalam 1 bulan itu. Tetapi kan pengetahuan saya kan baru tahu ya, protein itu ada caranya, gerak olahraga itu harus tahunya kan setelah ini. Setelah baru-baru saja, baru-baru karena terus 2 minggu ini. men-challenge betul dan belajar, Pak. Iya. Ya karena saya tahu, wah ini saya ketemu Mas Yogi, kok laporannya stuck ya. Stuck ini berarti kan ada 2, kemungkinannya saya ada yang salah atau kurang ilmu. Akhirnya kan saya cari ilmu kan. Betul. Makanya yang tadi cerita itu semuanya ada puzzle-puzzle-nya yang harus saya penuhin, yang harus saya korelasinya gitu kan. Akhirnya ketemu kan sekarang. Tapi insya Allah nanti kalau 3 bulan lagi saya nggak coaching ya, udah selesai coachingnya, kita moga-moga masih bisa kontak-kontakan. Nanti kalau sudah 18% saya kirimkan analisa kebutuhan komposisi. Nih Mas, ya benar ini, Mas Yogi bisa mengambil hikmah dari saya kalau mau menurunkan lemak, mau ini, tinggal Mas Yogi tinggal copy benchmark paste aja ke Pak. benchmark copy paste apa yang saya lakukan gitu kan, copy paste. Tinggal saya sekarang lemaknya 28%, 27%. Saya kepengen turunin jadi 20%. Jadi nurunin 8%. 8% itu kalau moderat itu 8 bulan, tapi kalau mau cepat 4 bulan. Apa yang harus saya jalankan? Fasting, puasa, pola tidur harus saya jaga, berarti pola pikir harus saya jaga, kemudian pola makan harus saya jaga, berarti saya harus ngerti nutrisi, terus kemudian pola olahraga harus saya jaga. Udah itu dijalankan, ketemu Mas. 8 bulan, 4 bulan langsung jadi Mas Yogi yang baru. Amin Pak. Siap tadi. Udah, jadi rencana saya nanti ini target saya nanti minggu ini ke depannya Pak. Minggu ini harapannya saya bisa tembus ke 20 koma lah. Amin, kalau nggak bisa 20, 21, tapi itu kan komanya kan 0,7 tuh. 21-nya 0,00 lah. Atau 20,8 minggu depan. Terus lingkar perut jadi 11. Itu aja. Lingkar perut 11. Karena 11,5 tuh. Iya Pak, 11. Insya Allah bisa itu masih 11 harusnya. Turun 5 gradually masih masuk sih di rumusan minggu lalu. Ya jadi minggu depan kalau bisa 11. Jadi nanti pada saat selesai coaching, harapan saya sih body fat di angka 20, lemak perutnya di angka ya 10,5 lah. 10,5 lah. 10 koma lah. Kalau bisa 10 koma. Kalau 9 ya memang kayaknya itu saya yang susah itu di pola tidur, Mas. Kalau pola tidurnya bagus, kalau pola tidurnya saya itu bisa deep sleep, itu insya Allah yang tadi saya sebutkan bisa 9, terus body fat bisa di angka 19 gitu kan ya, 19%, 20%.
itu bisa terjadi kalau pola tidur saya itu kualitasnya A. Kualitas A itu deep sleep itu 4 jam dalam semalam. Semalam itu Berarti saya, saya siap. ah, Berarti saya kan lebih mudah dong, Pak, kan saya tidurnya gampang. oh iya, semakin coba papanya Mas Yogi tidurnya semakin susah. Papa saya Coba. lumayan sih, papa saya tidurnya gampang tapi suka kebangun kalau malam. Nah, setelah bangun ke malam mau tidur lagi susah. Sepertinya begitu, Pak, ya? Iya, jadi tidur itu kan minimal harus 6 jam, Mas. Iya, Ini 6 jam itu begini, 4 jam itu bisa deep sleep, yang untuk usia saya ya minimal 6 jam. Itu 2 jamnya REM. REM itu kadang mimpi. Eye movement. Jadi memang iya. ada setengah sadar Sudah setengah enggak. masuk ke theta, otaknya balik ke theta, Pak, ya? Udah nggak Enggak, delta iya. lagi ya? Enggak ke delta. Deltanya itu harus 4 jam. Nah, Delta semalam 4 itu jam, tetanya 2 saya jam ini ya? iya tadi itu 6 jam itu saya teta. Istri saya bangun Oh saya ngerti. Saya teta terus. Jadi saya itu ngerti, oh, theta masih tuh sadar. terjaga, Pak, ya? Tidurnya terjaga terus ya? Itu kan kualitasnya B minus atau C itu. Kayaknya kualitasnya Betul C. betul Kan ada di betul. Samsung itu kan ada jam-jam untuk yang Samsung terbaru itu kan ada jam yang bisa mendeteksi kualitas tidur. Itu Betul. kalau di rapot itu kualitas tidur saya harus jadi A dulu. Kalau bakar lemaknya sempurna, itu kualitas Iya, Pak, tidurnya itu harus dibikin A. Supaya betul, A itu harus ngapain? Itu ada coachingnya sih. Ada ada, sleeping coaching itu ada sleeping coach itu. betul. Kalau minum Jadi suplemen nggak sehat juga, Pak, ya? Suplemen biar tidur lebih gampang itu juga nggak bagus ya? enggak, jadi gini, kemarin jadi itu salah satu orang kalau mau tidur itu kan harus olahraganya di kena matahari, terus di Betul. outdoor. Olahraganya minimal 1,5 jam di outdoor, kena matahari, terus puasa. Itu mesti malamnya tidurnya nyenyak dan mesti ini. Nah, kemarin karena saya hanya jalan kaki 3 kilo dan di treadmill, terus kemudian kurang gerak kan saya. Terus kemudian saya banyak pikiran, terus makannya kemarin kan ngajak makan bakso tuh. Saya terpaksa makan bakso, banyak karbo. Jadi kalau mau tidur itu pikirannya tidak terganggu, terus kena matahari, olahraganya 1,5 jam di outdoor, terus kemudian makanannya benar, nggak ada pikiran, fasting, puasa, itu mesti tidurnya nyenyak, Mas. Jadi sebenarnya Aman, saya ngerti, cuma karena kondisi kemarin banyak urusan, terus banyak betul. pikiran, sehingga saya ngerti ini kemarin kan saya makan karbo, saya makan terlalu banyak karbo senanya itu siangnya ya kan ya, rusak gitu kan karena anak saya ngajak ngajak makan bakso, ngajak makan manis-manis gitu kan. Saya kemarin ada kayak jenang sumsum saya makan, terus makan buah-buah manis, terus kemarin makan apa lagi sih, banyak karbo lah Mas intinya. Terus malamnya kena pikiran, laporan payroll salah ngitung, terus kemudian siangnya kurang olahraga, tidak di outdoor karena mendung terus, ini Bogor kan hujan terus, mendung nggak kena matahari. Ya sudah, itu. Tapi insya Baik, Allah Pak Ade. nanti Amin. PR-nya kualitas tidurnya saya perbaiki, Mas. Kita perbaiki, baik, Pak Ade. Nah, Amin. Semakin perfect. Baik, sudah iya. 1 jam 9 menit, Pak Adi. Alhamdulillah Nah, ya, sudah terima kasih. lebih dari standar. Terima kasih banyak, Pak Adi. Semoga Nanti jam semakin berapa, baik. misalnya? Jam berapa Mau kira-kira si nanti untuk? mau siang, Pak, habis zuhur, kira-kira Bapak siap nggak, Pak? Waduh, nanti habis zuhur itu saya ini ada kawinan. Nah Oh, ini tantangan lagi. Dapat kondangan kawinan. Mau nggak mau saya ya nggak bisa. Mungkin kalau sehabis kondangan nanti saya kabarin. Maksudnya habis zuhur tapi jam-jam perkiraan kalau, jam 9 malam Bapak berkenan nggak? 9 malam sih kayaknya ideal, Pak, kalau jam 9. 9 malam. Kalau saya sih maunya kalau bisa sore saya lebih seneng. Jadi saya coba ya biasanya jam 9 malam kan jam 10 tuh. Nah jam 10 Iya. itu selesai coaching, Oh, iya, itu ada waktu 1 jam saya untuk untuk jadi preparation tidur, Pak, ya? Iya, Pak. preparation tidur itu saya butuh 1 jam. Jadi kalau misalnya elektronik dan lain sebagainya jam 9 itu udah saya Betul supaya betul, jam 10-nya mengganggu bisa sih, Pak, itu tidur. mengganggu tidur. Nah Berarti kalau idealnya mau perkiraan, menjelang maghrib, Pak, ya? Perkiraannya? menjelang maghrib atau ini nanti kalau saya ini kan saya ada interview head marketing nih. Kalau memang jadi itu jam-jam berapa nanti saya hubungi. Kalau ini kan acara saya ada 2 yang dengan orang luar ya, maksudnya dengan pihak eksternal. Satu mengunjungi kawinan,
yang keduanya ada interview untuk head marketing. Jadi paling nanti kalau habis kawinan misalnya jam 1 kan udah selesai tuh. Saya hubungi Mas Yogi kalau berkenan, nanti kira-kira jam 1 Mas Yogi longgar, mungkin bisa jam 1. Tetapi kalau seandainya nanti nggak longgar, pilihan keduanya mungkin sebelum maghrib atau habis maghrib, Mas. Oh iya, insya Allah Pak. Ya, siap. Mungkin menjelang maghrib itu ya, sekitar maghrib nanti saya hubungin. Jadi izin jam 1 saya hubungin, kalau jam 1 saya belum selesai, Mas Yogi atau Mas Yoginya ternyata nggak longgar, Mas Yogi ada acara jam 1-nya, ya mungkin saya geser nanti di menjelang maghrib. Tapi kalau malam memang saya agak targetnya kan saya mau memperbaiki kualitas tidur ya Mas. Jadi Baik, Pak. Betul. Harus saya ini dulu. Baik Pak Adi, nanti dikabarin aja ke saya. Baik Pak Adi. Oke. Gitu aja Mas Baik, Yogi. Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat keluarga Pak. Assalamualaikum.